Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, garam dan terang. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita sudah tahu bahwa fungsi garam, yang pertama memberikan rasa, yang kedua mengawetkan sesuatu, baik mengawetkan ikan, mengawetkan untuk manisat. Fungsi garam yang berikut untuk mengobati luka. Dan fungsi terang adalah dimanapun kita berada, kita memberikan dampak yang baik, memberikan dampak yang benar, sehingga orang melihat bahwa kebenaran itu ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Situasi kondisi hari ini membuat semua orang, mereka menjadi takut, mereka menjadi cemas, mereka menjadi khawatir, gak percaya diri, ragu akan kuasa Tuhan. Padahal mereka menyanyi, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha dahsyat. Tapi di saat kondisi, situasi yang apa yang mereka lihat, membuat mereka mulai kecut dan tawar hati. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diperhadapkan dengan situasi kondisi apapun, jangan membuat hati kita menjadi tawar dan kecut. Karena kita adalah terang, karena kita adalah garam, di mana dalam keadaan situasi apapun, kita memberikan rasa, kita memberikan dampak yang positif. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan seksama, dengan teliti, dengan cermat, dengan sungguh-sungguh bagaimana sikap kita, kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kita main-main? Apakah kita sungguh-sungguh? Apakah kita hanya setengah? Gak rohani, gak juga mundur. Situasi, kondisi hati kita yang membuat tanpa kita sadari bahwa kita jauh daripada Tuhan. Karena sebagai orang percaya kita harus membawa kabar sukacita. Kita membawa kabar kebenaran, yaitu kita menjadi garam dan terang. Bukan kita membawa kabar burung, kabar bohong, kabar angin. Tapi kita terus membawa kabar keselamatan. Karena dimanapun kita berada, kita harus menjadi duta, menjadi utusan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin situasi COVID hari-hari ini, kita takut untuk bersaksi. Kita malu untuk menyaksikan kuasa Tuhan. Kita takut, kita ragu. Benar nggak saya sehat? Benar nggak saya kuat? Benar nggak kehidupan ekonomi saya tetap mendapat pertolongan dari Tuhan? Kita mau ragu karena apa? Kita lihat keadaan situasi di sebelah kanan, sebelah kiri kita, bahkan di depan kita, di belakang kita. Banyak orang mengeluh, banyak orang hidup di dalam ketakutan dan kecemasan. Tapi firman Tuhan katakan, hei, kau tetap menjadi garam dan terang. Karena di dalam keadaan situasi COVID hari ini,
Kita diajarkan untuk tetap bersaksi, menyaksikan cinta kasih-Nya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan, sakit, penyakit, kecelakaan, mara bahaya, bahkan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Tapi pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Keadaan situasi hari-hari ini mengajarkan kita untuk memperbaiki setiap kesalahan kita. Mengajarkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya hidup baik, tapi hidup benar di hadapan Tuhan. Karena orang yang baik belum tentu benar, tapi orang yang benar pasti adalah orang yang baik. Kondisi hari ini mengajarkan kita supaya jangan sangsi akan kuasa Tuhan. Karena hari-hari ini kita menonton di YouTube banyak orang yang kita menyaksikan ibadah online. Mumpung kalau dia enggak ke gereja, dia tetap buka channel. Dia setelah dia buat ibadah mesbah keluarga, mungkin setelah dia buat mesbah keluarga, dia kembali lagi buka channel YouTube dan mendengarkan siaran rohani untuk membangkitkan iman dia. Itu luar biasa. Tapi ada orang yang dia sudah tidak melakukan saat teduh di rumah. Dia sudah tidak mendengarkan yang namanya siraman-siraman rohani. Dan dia di rumahnya penuh dengan ketakutan, bahkan kecemasan. Tapi kalau jalannya mau ke mall, wah ikutnya mau ke mall. Mau ke tempat rekreasi, mau juga ikut ke tempat rekreasi. Tanpa kita sadari, rohani kita itu udah tidur. Tanpa kita sadari, rohani kita, semangat kita untuk ikut Tuhan, itu makin hari makin melempem, makin pudar. Kiranya firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, mengingatkan kita, dimanapun kita berada, kita tetap menjadi garam dan terang. Karena kita adalah duta, utusannya Tuhan, untuk tetap menyampaikan kabar baik, tetap bersaksi bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Kalau 2000 tahun lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, berarti ada kehidupan. Ada kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang mau hidup sungguh-sungguh, yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, yang tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang menjadi garam dan terang di dalam situasi. Dia tetap bersaksi, dia tidak mundur, dia tidak ragu, tapi dia terus maju. Dia terus tetap setia menyampaikan kabar keselamatan bagi setiap orang untuk mendengarkan kabar sukacita, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom.